Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat belajar bersama ibu. Perkenalkan, saya Anggita Waristiawati, guru bahasa Indonesia kalian. Dalam pertemuan ini, ibu akan mensosialisasikan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini dan bagaimana sistem penilaian yang akan digunakan. Baik, kita mulai ya. Pada semester 1 ini, ada 5 bab yang akan kalian pelajari. Bab pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Untuk teks laporan hasil observasi, KD pengetahuannya pertama, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan secara lisan. Dan yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sementara pada KD keterampilan ada 2 juga. Yang pertama, menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Dan yang kedua, mengonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Pada bab 2, kalian akan mempelajari materi teks eksposisi. KD pengetahuan untuk teks eksposisi ini yang pertama yaitu mendeskripsikan permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi dari teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk KD keterampilannya, yang pertama, mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan atau tulis. Yang kedua, mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Silakan kalian pelajari dan cermati KD-KD ini. Pada bab 3, kalian akan mempelajari teks anekdot. KD pengetahuan untuk teks anekdot ini yang pertama, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan yang kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sementara untuk KD keterampilannya, yang pertama mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Dan kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Pada bab 4, kalian akan mempelajari materi teks cerita rakyat. KD pengetahuan untuk teks cerita rakyat ini yang pertama, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dan untuk KD keterampilannya, yang pertama menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Yang kedua, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Pada bab 5, kalian akan mempelajari materi tentang buku non-fiksi atau buku pengayaan. KD pengetahuannya yaitu menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. Dan KD keterampilannya menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sistem penilaian. Nilai rapot yang akan kalian dapatkan itu dipengaruhi oleh 3 jenis nilai. Yang pertama nilai pengetahuan, kedua nilai keterampilan, dan ketiga nilai sikap. Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ini akan didapatkan dari tugas-tugas harian, ulangan harian, UTS, dan UAS atau UKK. Jadi di sini ibu tekankan bahwa untuk tugas-tugas harian usahakan kalian masuk semuanya, jangan ada yang bolong-bolong. Untuk ulangan harian juga jangan sampai nanti kalian ada nilai yang kosong. Nah, sementara untuk sikap ini dinilai dari kehadiran kalian,
keaktifan kalian dan sopan santun kalian, baik itu terhadap guru maupun terhadap teman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kegiatan literasi. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dalam kegiatan literasi ini. Yang pertama, pilih satu buku non-fiksi untuk kalian baca selama 1 semester. Yang kedua, baca buku tersebut secara rutin setiap hari. Untuk jurnalnya akan Ibu sediakan dan akan dikumpulkan pada akhir semester sebelum UAS. Yang ketiga, laporan buku berupa analisis butir-butir penting dalam buku dibuat dalam bentuk poster dan dikumpulkan sebelum UAS. 4. Siswa yang tidak mengumpulkan poster hasil baca tidak bisa mengikuti UAS. Demikianlah sosialisasi kompetensi dasar dan sistem penilaian untuk 1 semester ini. Ibu berharap kita bisa bekerja sama supaya tujuan pembelajaran bisa dicapai secara baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.